Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah hari ini tidak terasa kita masuk ke hadis arba'in yang ke-40, ya, di mana Arba'in An-Nawawiyah hanya 42. Berarti detik-detik perpisahan dengan kitab hadis Arba'in yang menandakan seberapa banyak yang kita pelajari, seberapa banyak juga yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Oleh karena itu penting untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari, khususnya berkaitan dengan zaman ini gitu ya, berkaitan dengan masa sekarang ya, kayak yang mana memang kondisi zaman sudah semakin menua. Dan zaman rusak bukan karena zaman ya, akan tetapi karena manusia-manusia yang mengisi zaman itu, yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW sendiri mengatakan la tasubbud dahr, jangan mencela zaman, jangan mencela masa, karena zaman dan masa itu benda, bukan makhluk hidup seperti kita. Yang salah adalah makhluk hidup yang mengisi zaman dan masa, ya. Yang memang makhluk tadi tidak menyerahkan kepengurusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk hadis Arba'in yang ke-40 ini memang Rasulullah SAW meminta kita untuk merenung dan menimbang antara dunia dengan akhirat, ya. Jadi antara dunia dengan akhirat sebenarnya lebih berat mana? Ya, sehingga mengambil dunia untuk keselamatan akhirat. Seperti perintah Allah SWT, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah ya fima atakallah. Carilah dari apa yang Allah sudah berikan kepadamu di dunia ini. Darul akhirah. Jadi mencari darul akhirah dari fasilitas dunia. Bukan sebaliknya. Mencari dunia dengan mengatasnamakan atas nama akhirat, itu yang nggak boleh, ya. Kita cari dunia seluas-luasnya, dunia yang kita dapat ya dari apa? Dari akhirat atau atas nama akhirat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mencari akhirat seluas-luasnya dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan dunia, itu yang diharapkan. Oleh karena itu, aktivitas dunia kita harus memang betul-betul bisa menjamin kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Carilah aktivitas dunia yang memang mengundang ridha Allah, yang tidak mengundang murka Allah. Carilah yang halal, jangan yang haram, ya. Dan bersegeralah menuju Allah, walaupun kita sedang sibuk untuk urusan dunia, tapi bersegeralah menuju Allah. Tinggalkan dunia kalau udah bicara tentang Allah, gitu ya. Jadi hadis ke-40 ini sendiri dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Beliau mengatakan dan bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biman kabi, ya. Jadi biman kibai. Jadi Rasulullah SAW tuh sampai megang kedua pundakku. Man kibai, ya, ya. Jadinya megang pundak. Ada yang mengatakan tuh satu pundak, ada yang dua-duanya dipegang oleh Rasul. Setengah dipeluk sambil berpesan. Jadi Rasulullah SAW itu saking akrabnya dengan para sahabat, kadang megang pundak, kadang megang tangan, kadang memeluk, yaitu Rasul, ya. Sampai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah memegang pundakku faqala, dan bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di atas dunia ini seperti orang asing dan pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Abdullah bin Umar ini mengatakan sejak dipesankan oleh Rasulullah SAW, hidup di dunia itu kayak seorang musafir, orang yang lagi pergi ke satu tempat tapi tetap gak betah di tempat itu. Seindah-indahnya tempat yang kita hadiri, yang kita datangi, kita lagi jalan-jalan, kita tinggalkan rumah kita pergi ke satu daerah, ke satu negeri, ke satu tempat, kita nyaman ngerasa di sana. Mungkin gak pengen untuk lama-lama selama-lamanya. Ya mungkin kita hanya akan mengatakan enak sih, tapi tetap lebih enak ya negara sendiri. Lebih enak rumah sendiri. Lebih enak berada di lingkungan keluarga sendiri, ya. Sehingga sejak pesan Rasulullah seperti itu kepada dirinya, Ibnu Umar langsung mengingatkan para sahabat yang lain. Apa kata-kata Ibnu Umar untuk sahabat yang lain? Idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu di sore hari jangan tunda pekerjaan sampai pagi. Dan kalau kamu di pagi hari jangan tunda pekerjaan sampai sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Ambil kesempatan mumpung masih sehat sebelum sakit. Wa min hayatika limautik.
dan ambil kesempatan selagi masih hidup sebelum mati. Ya, jadinya mumpung masih sehat sebelum sakit, mumpung masih hidup sebelum mati. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menganggap besok masih ada. Hadis riwayat Bukhari. Oh, itulah angan-angan seorang mukmin nggak pernah sampai ya sejauh-jauhnya dunia isinya. Kalaupun angan-angan seorang muslim jauh, dia akan menembus alam kematian. Cita-citanya apa? Husnul khatimah. Cita-citanya apa? Mati syahid. Nah, itu dia. Cita-cita yang menembus alam kematian. Jadi sejauh-jauhnya juga tidak berpatokan kepada dunia. Anak zaman sekarang gitu ya. Banyak yang memang patokannya dunia. Ya, kadang-kadang saling bercerita, kamu prospeknya 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, 15 tahun lagi mau jadi apa, 20 tahun lagi mau jadi apa, 25 tahun lagi kamu mau punya apa, 30 tahun lagi capaian kamu apa. Ya Allah, 30 tahun lagi di planning bagus. Tapi sadarlah, boleh jadi 30 menit lagi kita mati. Ya, artinya kalau kita punya prospek jangka panjang, jangan lupa prospek pendeknya ya. Allah punya rencana, kita punya rencana. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat rencana. Dan juga Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak, yang Allah tidak kehendaki nggak akan jadi. Kalau cuma kehendak kita saja gitu ya. Jadi memang penting untuk berpikir nggak cuma sekedar masa depan kamu ke depan mau apa, capaiannya apa, ingin punya apa. Ya Allah, ya manusia kadang lupa. Beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan bisa saja Allah Subhanahu wa taala memanggil dia. Oleh karena itu, di dunia ini sikapilah seperti itu. Nggak cuman kalau kita lagi jalan-jalan kita betah ingin pulang, betahnya di rumah, tapi di dunia ini juga begitu. Kita nggak betah di dunia, kita pengennya pulang. Pulang kemana? Ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pulang ke rumah asal nenek moyang kita, yaitu surga. Rindu kangen surga harus, hukumnya wajib. Ya, jadi banyak orang yang mengartikan begini, kamu kangen surga, oh mau mati. Nah, jadi banyak yang gak paham kalau kita bicara tentang keinginan berjumpa dengan Allah, rindu dengan Allah, selalu diartikan kamu sudah mau mati sekarang ya. Ya, padahal yang namanya berjumpa Allah bisa di ketika kita sholat di mihrab kita, itu juga berjumpa dengan Allah. Ketika kita dalam kesendirian, muhasabah itu juga berjumpa dengan Allah. Kerinduan seorang mukmin itu bisa dicapai saat dia berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya tidak semua orang bisa merasakan itu sehingga selalu berpikir ya orang yang ingat akhirat adalah orang yang putus asa. Orang yang mau mati. Padahal tidak. Justru ketika mengingat akhirat dia akan mengingat kehidupan yang sebenarnya. Ya, sampai kalau kita sebut satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan hakiki itu cuma di akhirat. Sehingga kalau banyak orang yang mengatakan hidup ini berakhir dengan kematian, untuk seorang yang beriman salah. Ya, ternyata hidup ini diawali dengan kematian. Kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang sebenarnya. Ya Allah, betapa sudah banyak yang salah dengan konsep berpikir mati adalah ya akhir dari kehidupan. Hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Kasihan kalau ada orang yang sudah tersesat seperti itu gitu ya. Sehingga hadis riwayat Bukhari ini menceritakan kepada kita bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya berpesan kepada para sahabat sesudah Rasulullah SAW memegang pundaknya, mengingatkan dia. Ya, kalau hidup tuh hanya seperti seorang asing saja. Jadi wajar ya kalau kita lihat Rasulullah SAW ini ah, ketika memberikan pengajaran kepada generasi muda pada saat itu, Abdullah bin Umar itu termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Zubair ada juga yang mengatakan satu lagi adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, Ibnu Rawahah ya. Itu 4 orang Abadilah, 4 orang Abdullah yang memang ternyata si Abdullah ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah didikan Rasul langsung, anak didik murid ya langsung. Dan ini anak-anak muda masih kecil, sehingga kalau kita mengatakan pemuda dipanggil gulam itu berarti 11 tahunan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang guru, murabi, pendidik ya bagi para sahabatnya. Sehingga dalam hadis ini misalnya Rasul pegang pundaknya Abdullah bin Umar agar lebih merasa dekat, akrab dan pesan dari Rasul otomatis tersampaikan dan diterima oleh hati. Ya, Ibnu Hajar Al-Haisami mengatakan metode pengajaran Rasul ini salah satu bentuk metode pendidikan dengan menyentuh.
salah satu anggota tubuh pada akhirnya yang tersentuh adalah hatinya ketika kita menyampaikan ilmu ya. Hal ini juga pernah dialami oleh Ibnu Mas'ud. Jadi sampai Ibnu Mas'ud mengatakan dzata yaumin ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajak dia berjalan-jalan. Dalam kesempatan lain dia mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan aku cara bertasyahud sambil memegang tangannya gitu ya. Jadi memang itu semua sahabat teringat dengan pesan-pesan pendidikan yang pakai rasa sayang itu ya. Jadi bukan dengan rasa kebencian. Hikmah metode ini adalah akhirnya perasaan dekat dan akan lebih perhatian sehingga akan senantiasa ingat. Karena hampir mustahil kejadian seperti ini dilupakan oleh muridnya. Dengan demikian apa yang telah dilakukan Rasulullah maaf, juga merupakan tanda bahwa beliau menyayangi Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya, jadinya rasa sayangnya itu lebih ke bahasa verbal dan fisik kalau Rasul dua-duanya. Ya, banyak orang yang mungkin pakai bahasa fisik, sayang, ngelus, tapi kata-katanya kasar. Ada juga orang yang pakai bahasanya verbal ya, pendidikannya bahasanya verbal, sayang, sayang, tapi nggak perhatian. Ada yang cuman sayang di lisan saja, oh sayang, udah makan sayang, tapi boro-boro ngasih makan gitu ya. Oh iya, kamu sehat? Cuman sekedar kayak say hello doang. Nah, sehat ya nak ya, tapi sambil nggak peduli, nggak mikirin kesehatan anaknya, nggak mikirin makanannya, nggak mikirin perhatiannya, pendidikannya, tapi cuman sekedar ngomong. Yang dibutuhkan seorang anak dua-duanya, secara verbal, secara fisik, perhatian penuh, ketika memang kita mendidik mereka, gitu ya. Dan juga dunia akan sirna dan akhirat akan kekal abadi. Ini satu pengingat buat kita. Ya, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi sesungguhnya kita semua akan mati. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati, mereka juga akan mati. Jadi semuanya sama ada orang baik, orang jahat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Luqman ayat 34 sampai disebutkan wa matadri nafsun madza taksibu gada wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati ya. Jadi ini saking Allah ingin menggambarkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah perjelas ya. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati ya. Dan juga berapapun panjangnya usia seseorang, dunia tetap akan berakhir baginya. Ini adalah realita nyata. Setelah kematian, setiap manusia mau tidak mau akan merasakan kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan akhirat ya. Jadi kehidupan yang abadi ada di mana? Hanya ada dua tempat di sana. Kalau tidak di neraka, maka di surga. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Atau di neraka yang bara apinya berupa manusia dan batu. Mukmin yang berakal tidak akan tertipu dengan dunia. Ia menganggap dunia hanya sebagai ladang untuk menyemai benih-benih amal soleh. Agar ia bisa memetik buahnya di akhirat kelak. Jadi dunia ini sebagai bekal agar bisa selamat melewati sirat. Yang kalau kata orang Indonesia itu titian rambut di belah tujuh ya. Yang sebenarnya adalah titian yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ya itu yang sebenarnya. Ya sehingga memang sirat yang disebut nanti di akhirat. Yang terbentang antara mizan dengan surga. Di tengahnya ada sirat, ada kalau kita mau bilang tali dia bukan tali ya. Jalan. Tapi jalan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan di kanan kiri jalan tadi ada cakaran-cakaran. Seperti kait-kait besi yang siap untuk menarik gitu ya. Dan di bawah sirot yang terbentang tadi adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi satu gambaran yang menyeramkan dan menakutkan sebenarnya. Jadi kalau kita menyadari perumpamaan dunia, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan ya, seperti seorang musafir yang istirahat sebentar di bawah sebuah pohon, lalu meneruskan perjalanan. Nah, itu hadis riwayat Muslim ya. Dan juga kalau disebutkan juga bahwasanya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu karena kesenangan yang sementara. Jadi penting dijelaskan dunia ini hanyalah jembatan yang menghubungkan ke akhirat. Kita kadang mengatakan kita pengen nyampe ke satu tempat. Tempatnya itu harus melewati tempat ini gitu ya. Jadi ternyata tempat untuk melewatinya itu mau nggak mau harus dilewati. Karena tempat kita adalah di seberang sana, itu namanya jembatan. Dan dunia ini adalah jembatan yang menghubungkan kita ke akhirat, ke tempat asal kita.
Seorang mukmin menjalani hidup di dunia ini hanyalah bagaikan orang asing. Ia tidak menetap di dunia, tidak stay, terlebih disibukkan oleh ya tipu daya dan gemerlapnya dunia. Baginya dunia hanya tempat lewat, bukan tempat tinggal gitu ya. Dan juga kehidupan dunia ini memang disebutkan dalam firman Allah SWT, la'ibun wa lahwun wa tafakhurun ya wa takasurun. Hanya tipu daya yang melalaikan, yaitu apa? Ya, tipu dayanya ini tafakhur dan wa takasur. Banyak-banyakan anak, tafakhur dan takasur, banyak-banyakan ya, banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta dan anak gitu ya. Ini yang paling bahaya. Jadi dengan begitu seorang mukmin harus senantiasa aware, ya harus senantiasa waspada ya dunianya dia ini seperti apa. Hati-hati kalau dunianya memang sudah terkenal, aduh di luar sana ternyata sang suami ya makan dan minum dengan sesuatu yang tidak halal, mencari nafkah juga dengan sesuatu yang tidak terjamin halalnya. Ya, ini yang paling bahaya. Maka dunia di dalam rumah yang merasakan panasnya. Ya, jadi jangan sampai kita merasakan ketidaktenangan karena ada beberapa unsur di luar sana yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Standarnya bukan standarisasi halal, halal dan thayyibah gitu ya. Sehingga penting buat kita nih manusia-manusia yang memang betul-betul Allah titipkan di ya pada saat ini ya di satu amanah di satu tempat yang jelas tempat ini adalah ujian buat kita ya. Maka harus yakin kehidupan ini sangat singkat ya dan juga harus yakin singkatnya kita ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat wah jauh banget ya. Jadi perbandingannya itu aja luasnya saja perbandingannya hidup di alam akhirat di alam barzakh itu lebih besar lebih luas dibanding alam dunia. Hidup di alam dunia lebih besar dan lebih berdahsyat dahsyat berkali-kali lipat itu kalau dibanding hidup di dalam alam rahim ya. Jadi kita ke alam berikutnya yang lebih luas, lebih luas, lebih luas. Dan bayangkan kita sampai lupa pernah berada di alam rahim yang sempit, yang ya Allah cuman berapa senti kali berapa senti gitu ya. Padahal kita semua lewat situ, tapi kita semua terlupakan atas nikmat Allah terlupakannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ya, banyak sekali yang berbicara tentang kenikmatan hidup dunia ya. Sesungguhnya senda gurau, sesungguhnya main-main gitu ya, permainan yang dimintai pertanggungjawaban ya. Ibnu Rajab sampai mengatakan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan menciptakan istrinya Hawa ditempatkan di surga. Setelah itu keduanya dikeluarkan dan dijanjikan untuk kembali lagi seperti sedia kala gitu ya. Beserta keturunannya yang soleh-soleh. Ya, seorang mukmin tentu akan merindukan tanah airnya dan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman gitu ya. Hubbul watan minal iman betul. Mencintai negara tempat kita tinggal itu bagian dari keimanan ya. Yang keempat nasihat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kok punya nasihat khusus digandeng lagi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sendiri pada saat itu juga ya berharap Ibnu Umar ini mau dibawa ke majelis taklim ya orang-orang dewasa. Jadinya Ibnu Umar menerima nasihat dari Rasulullah dengan sepenuh hati dan pikiran. Dia adalah murid teladan ya di masa itu. Ia menyerukan untuk bersikap zuhud. Ini kerap Ibnu Umar yang mengingatkan ya supaya zuhud terhadap dunia. Dan jika di malam hari seorang merasakan seakan-akan umurnya tidak sampai keesokan hari. Harus ada rasa itu dalam diri kita. Kayaknya besok belum tentu nih gitu ya. Belum tentu nih. Belum tentu bekerja. Belum tentu kita kembali beraktivitas besok misalnya. Dan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iktanim khamsan qabla khamsin. Itulah Rasulullah. Dahulukan yang 5 sebelum datang yang 5 ya. Apa itu? Maka disebut mumpung hidup sebelum mati ya. Jadinya banyak orang yang menyangka ajalnya masih lama, nggak taunya dekat. Ada yang mengira ajalnya dekat, nggak taunya lama ya. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya kita mungkin tahu ya masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Kemudian kita lihat setiap musim hendaklah segera melakukan kebaikan. Banyak melakukan ketaatan dan berbagai kebaikan lainnya ya. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan. Ya, jadi karena kita tidak tahu ajal kita itu kapan datangnya. Dan bagi setiap muslim hendaklah
memanfaatkan kesempatannya ya sebelum terlambat. Dan hadis di atas merupakan dorongan untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Yang dimaksud zuhud di sini bukanlah meninggalkan usaha, tetapi waspada dunia agar tidak melupakan akhirat ya. Dan seorang muslim adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, memperbanyak kebajikan. Di samping ia juga senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti kondisi seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Ia senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Juga sangat ketakutan kalau tersesat dan tidak bisa meneruskan perjalanan sehingga tidak bisa sampai tujuan. Artinya antara bainal khauf war raja, antara takut dengan raja, dengan harap gitu ya. Nah, karena itu harus waspada terhadap orang yang berperilaku buruk. Mereka ini ibarat perampok yang senantiasa menghalangi langkah orang yang menempuh perjalanan agar tidak sampai ke tempat tujuan ya. Jadi perbuatan yang wajib memang harus dikerjakan sepenuh hati. Nah, jika dalam rangka mencukupi kebutuhan jiwa dan mendapatkan berbagai manfaat, ya tentunya kita mendukung yang wajib ini dengan yang sunnah-sunnah. Ya, jadi seorang muslim harus tahu yang wajib mana didahulukan, yang sunnah mana dinomorduakan, yang sunnah tapi tidak masuk skala prioritas maka di nomor tiga kan. Jadi tidak ada yang memang pada akhirnya kita lalai terhadap apa standar skala prioritas di dalam Islam ya harus bersikap proporsional. Artinya bukan antara dunia dengan akhirat terkadang mendahulukan dunia, bukan. Tetap prioritas skalanya itu adalah akhirat terbesar. Porsinya harusnya begitu, yang namanya tawazun seimbang adalah akhirat terbesar. Sehingga kalau ada urusan-urusan dunia ya tetap timbangnya dengan skala akhirat ini. Harus ditimbang dengan skala akhirat gitu ya. Setiap kali kita ada urusan-urusan antara dunia dengan akhirat timbang dengan skala akhirat. Kira-kira Allah ridho tidak, kira-kira Allah murka tidak, kira-kira Allah senang nggak dengan kita kalau kita ambil keputusan itu. Jadi timbangannya Allah, bukan timbangannya apa kata manusia. Timbangannya bukan, aduh gimana manusia menilai kita. Timbangannya bukan, aduh ya ini merupakan kesukaan saya, jadi nggak bisa syariat ngatur saya. Itu yang paling bahaya ya. Karena biar bagaimanapun juga tadi ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Hiduplah di dunia ini seperti pengembara dan orang asing. Itu saja stressing dari hadis ke-40. Artinya sangat disayangkan kalau ada orang yang betah di pasar. Ya betah di dunia berarti betah di pasar gitu ya. Sangat disayangkan ketika ada orang betah bersusah-susah karena dunia ini isinya kesulitan. Akhirat isinya kenikmatan ya. Sangat disayangkan kalau ada orang yang senang sekali ya tinggal di satu tempat yang indah menurut dia ya. Orang-orang bilang juga indah, tapi ternyata di balik keindahan ini banyak kesenangan menipu. Dia harusnya senang dengan keindahan yang dahsyat yang dia tidak bisa lihat, malah ainun ra'at yaitu surga dengan apa dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada koridor dalam ya menyukai dunia dan menyukai akhirat, jelas harus segala-galanya. Tidak ada orang yang ibarat kata kebanyakan baca Quran akhirnya jadi overdosis, nggak ada. Ya jadi kalau untuk akhirat dosisnya penuhi, luberkan ya sampai berlebih. Tapi kalau untuk dunia udah dosis kecil ala kadarnya yang membuat kita agar tidak kehilangan mata pencarian, membuat kita punya izzah dan ifah ya sehingga apapun yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat kita gitu ya di sekeliling kita yang memang ada kalanya memacu kita untuk mengambil keputusan, tetap Rasul ingatkan kita kalau lagi petang jangan tunda sampai pagi, kalau lagi pagi jangan tunda sampai petang ya. Ambil kesempatan selagi ada, yang kadang-kadang kita disibukkan oleh ajakan-ajakan teman-teman ya, ajak-ajakan sahabat-sahabat kita yang memang mengingatkan kita untuk apa? Ayo jalan-jalan dulu. Ayo makan-makan dulu mumpung belum Ramadan. Ayo, nah ini kadang-kadang kalau kita peka kita akan memilih aktivitas apa yang mendatangkan pahala ya. Buat kita saat ini detik ini bisa langsung dapat pahala yang banyak ya. Yaitu dengan memikirkan salah satunya dengan memikirkan saudara-saudara kita di Palestina ya. Yang sekarang lagi susah-susahnya hidupnya. Insya Allah semoga itu pemberat timbangan amal soleh kita ya di dunia ini sampai ke akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.